Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Hari ini kita akan belajar apa? Mengenal identitas diri dan identitas sosial. Kita bersama-sama berdoa dulu. Yuk, siapa yang mau memimpin berdoa? Aku. Siapa ya? Yang cowok, yang cowok, yang cowok. Tuh. Masuk ke pembelajaran, Bapak presentasi dahulu ya. Siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk. Sila hadir, Yufi hadir, Aska. Yuk, sebelum memasuki pembelajaran kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia. Oh ya, ingat nggak kemarin kalian belajar PKN-nya sampai mana? Yang itu belajarnya sama Pak Doa. Ingat nggak? Sampai mana? Ingat nggak? Coba diingat-ingat. Kalian dulu belajar apa sama Pak Doa? Pancasila. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar mengenai identitas diri dan identitas sosial. Yang pertama itu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, jadi kalian nanti mampu menyebutkan ciri-ciri fisik kalian dan kegemarannya dengan tepat. Yang kedua, nanti kalian mampu menjelaskan identitas kalian masing-masing. Dan yang ketiga, nanti kalian mengidentifikasi dan menghargai perbedaan antara diri kalian dengan orang lain itu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang identitas diri? Ada yang tahu nggak? Apa itu identitas diri? Nah, jadi identitas diri itu yaitu konsep yang menggambarkan bagaimana individu melihat dirinya sendiri. Nah, jadi setiap orang itu kan mempunyai identitas sendiri kan. Contohnya kalian, ya apa? Sila kan punya identitasnya sendiri seperti hobi, alamat rumah, nama panjang, nama pendek, ya kan? Enggak, siapa yang enggak? Terus Ina, kamu punya nama panjang kan? Punya. Hobi punya enggak? Punya. Nah, seperti itu. Jadi identitas ini bersifat pribadi. Jadi yang mempunyai identitas diri itu ya kalian sendiri. Jadi bersifat pribadi dan unik bagi setiap individu. Unik. Jadi identitas diri itu segala hal yang membuat seseorang menjadi dirinya sendiri. Nah, seperti tadi ada nama, ada usia, ada keluarga, tempat tinggal, ada hobi, dan hal-hal yang kalian sukai. Jumpa lagi dengan kalian. Ya. Apa? Memain burung dara. Terus agama kamu apa? Islam. Suku kalian? Dari suku Jawa. Ciri fisik kamu cowok atau cewek? Cowok. Kalau cowok biasanya rambutnya pendek. Cita-cita? Yuk siap cita-cita. Yuk siap. Cita-cita ingin jadi apa? Tentara. Nah, tepuk tangan yuk. Tepuk tangan. Es breaking dulu mau enggak? Mau enggak es breaking? Yuk mau lah. Ayo semua berdiri yuk, es breaking yuk. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah. Mana lutut? Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo, sekali lagi yuk. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ayo, berarti ini di balik aja kursinya Angga. Ayo sini Kak. Di ini diskusikan dengan apa persamaan dan
identitas, kayak hobi, kegemaran. Nah, 4 soal. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal tersebut, kalian bacalah ini cerita yang di atas ini. Yo, ini mau kalian baca sendiri atau Mas bacakan? Baca sendiri. Baca sendiri ya. Kan udah bisa baca. Ayo. Yo, tak bacakan yuk, sini tak bacakan yuk. Nama pendek apa nama panjang? Itu apa? Nama Putri Anjani. Ini kan beda kan, kalau ini namaku Putri Anjani. Itu adalah nama apa? Putri Anjani. Wah, jadi kalau lengkap jawabannya apa? Ya, belum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita pulangnya nanti kalau juga diizinin sama Pak tuh. Nah, sekarang kita siapa yang mau memimpin berdua? Tadi udah cowok, sekarang cewek. Ayo kamu. Yuk, ini siap. Mari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Bangun datar ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin? Yuk, silakan. Bapak persesi terlebih dahulu ya. Sila. Adit. Sesa. Rena. Hari ini kita akan belajar mengenal bangun datar. Yes. Minggu kemarin kalian belajar apa bersama Pak Tuhan? Oh, berarti mengulang lagi ya. Ya, sebelum masuk ke materi kita bernyanyi. Ada yang suka bernyanyi? Maju tak gentar. Ada yang hafal? Oke, yuk berdiri yuk. Maju tak gentar. Yuk. Habis apa nggak apa? Ayo semangat, semangat. Berdiri. Yuk berdiri. Ayo. Pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, melalui pembelajaran kalian akan belajar menyebutkan jumlah sisi dari bangun datar. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran kalian akan menyebutkan banyak-banyak sudut bangun datar. Ada yang tahu apa itu bangun datar? Bangun datar, ada yang tahu nggak? Coba di sini kan ada kan contoh-contoh bangun datar kayak jam dinding itu, kayak ini figura. Kalau kayak gitu bentuknya apa? Kalau kayak lingkaran. Kalau kayak gini kalau kayak gini nih papan bor ini persegi panjang. Nah, jadi bangun datar yaitu bangun dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Nah, jadi kalau bangun datar yang bergaris itu gini, diiringi garis-garis yang lurus. Misal kalau
Guntur, ada yang tahu contoh bangun datar? Apa saja? Persegi panjang. Ada yang tahu nggak yang lain? Segitiga. Persegi. Aska. Aska apa? Nah, contoh sisi. Coba kamu tunjuk mana yang sisi itu. Ini 1, 2, 3, 4. Semua sisi persegi memiliki panjang yang sama. Terus sudut lurus 90 derajat. Setiap sudut pada persegi ada sudut siku. Nah, ayo ice breaking. Sini, yuk, sini. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Pegang apa? Bahu. Berapa? Dari gambar segitiga di atas. Ada berapa sisi? Mana sisi mana? Oh, hitung. Tuh. Jadi jawabannya apakah benar? Benar. Nah, jadi sekarang berkelompok yuk mengerjakan LKPD. Ini kelompok 1. Yuk, yang mana Aska? Kak, sini Kak. LKPD, Yupi, sini Yupi. Nah, tahu kan? Jadi kan ada 4 bangun datar. Nah, kalian hitung di sini tuh ada bangun datar berapa. Nah, gitu. Nah, itu. Ini apa ya? Ada yang tahu caranya ngerjain? Ada berapa? Persegi panjang ada berapa? Nah, itu kalian hitung. Ini kan lingkaran. Iya, itu lingkaran. Hah? Hitung kalian hitung. 1. Kalian ini dari kelompok singa. Menghitung. Lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, jadi kamu nih yang bangun datar lingkaran sama di kelompok singa kan udah menyebutkan lingkaran sama persegi panjang. Nah, terus kelompok harimau. Jadi tinggal yang persegi sama segitiga. Kakak kasih soal evaluasi ya buat kerjain individu. Tuh ngerjain ini mudah nih. Soal evaluasi, nah kamu udah nomor 1. Ayo, cuma ada 5 soal kok. Ini 2, 1, 2, 3, 4. Ini 4 sisi yang dengan panjang sisi yang sama dan 4 sudut yang sama. Nah, itu apa jawabannya? Segi 4. Yang A kan segitiga, B segi 4, C persegi, yang D dada pinjang. Itu apa jawabannya? B. Apa B? Nah, jadi permukaan bangun datar tadi yang dibatasi oleh garis lurus tadi apa saja? Ya persegi. Apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Bukan pagi, ini salah. Apa yang telah kalian pelajari? Bangun datar. Apa saja tadi bangun datar itu? Ada lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Jadi pada siang hari ini kita akan belajar mengenai tata cara berperilaku di lingkungan desa, kelurahan, dan kecamatan. Sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau
ke pembelajaran. Ada yang mau menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Yuk semuanya bernyanyi yuk. Adakah yang masih ingat kemarin kalian belajar apa sama Bu Lisa? Ada ingat PPKN? Sama apa? Tentang apa itu? Kecamatan desa. Nah, ini kita akan belajar mengenai tugas-tugasnya. Jadi tujuan pembelajaran pada siang ini yang pertama kalian akan menjelaskan tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, di lingkungan kelurahan dan di lingkungan desa. Yang kedua, kalian akan menjelaskan kerjasama di masyarakat, lingkungan kecamatan, lingkungan kelurahan dan lingkungan desa. Ada yang tahu nggak Indonesia itu terdiri dari berapa provinsi? Ya, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, negara Indonesia itu terdiri dari 38 provinsi. Dan setiap provinsi dipimpin oleh gubernur. Provinsi itu ada kabupaten atau kota, dan di bawah kabupaten atau kota ada kecamatan, desa, dan kelurahan. Nah, kita amati bersama-sama nih. Di sini kan ada peta Indonesia kan, tuh beberapa provinsi-provinsi yang sangat banyak. Ada Aceh, dari Pojok. Oh, mengejarkan kuis. Bilang, yuk. Nanti dikasih hadiah. Enggak. Nah, ini mudah. Kuis. Siapakah yang mengangkat lurah? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O. Kita akan bersama-sama breaking arang sam-sam. Sam-sam, guli-guli, sam-sam, aram-sam-sam, Aram-sam-sam, guli-guli, ram-sam-sam, arami, guli-guli. Itu maksudnya kan ini mengenal pimpinan daerah, pasangkan sebutan pemimpin daerah setiap tingkatan wilayah. Nah, misal pasangkan sebutan pimpinan daerah setiap tingkatan wilayah berikut. Kelurahan dan desa dipimpin oleh atau kepala desa. Nah, kelurahan desa dipimpin oleh kades. Lurah atau kades, kepala desa. Kalau mengasih soal evaluasi itu dikerjakan individu. Kali, Duna, ya sama aja. Dan dikumpulkan, yuk, Duna. Wah, Kali, bangun kamu, sadar nih. Oh, Kali, al. Nah, bagaimana perasaan kalian saat mengetahui apa? Aturan-aturan yang ada di lingkungan kelurahan kecamatan desa ya. Apa yang membuat kalian tertarik saat mengikuti pembelajaran ini tadi? Tata cara apa? Jadi kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini, kecamatan, desa, dan kelurahan adalah tingkatan administratif di Indonesia. Kecamatan yaitu wilayah di bawah kabupaten kota. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin? Aku loh. Gantian gue, Win. Jadi ganti.
kalian menerima pembelajaran? Sudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tahu nggak ngapain? Berdoa terlebih dahulu. Yang mau memimpin, Hafid biar nggak ngantuk tuh, Hafid. Yuk, Pit. Ayo, Pit. Ada yang mau nyanyi? Sebelum memulai pembelajaran kita nyanyi dulu, mau enggak? Apa yang kalian ketahui tentang energi? Energi adalah sesuatu yang dapat digunakan. Sebelum lanjut ke materi, kakak bacakan tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, kalian akan belajar mengenai bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari yang benar. Dan yang kedua, kalian akan mengetahui perubahan-perubahan energi yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Contoh perubahan energi dari ini berubah ke energi. Contoh energi panas ke energi gerak, misal. Nah, ada yang tahu nggak? Minggu kemarin kalian belajar apa? IPA. Kalian sampai mana? Tahu nggak? Lupa. Jadi energi itu merupakan suatu benda yang dapat digunakan untuk melakukan usaha. Energi dihasilkan oleh sesuatu sumber energi. Nah, maksud tersebut yaitu energi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan usaha, yaitu bahwa energi itu diperlukan untuk membuat sesuatu terjadi atau bergerak. Contohnya listrik bergerak apa? Misal energi listrik menjadi energi gerak. Contoh kipas angin. Lagi. Kalau TV kan motor listrik. Nah, sedangkan kalau energi dihasilkan oleh sesuatu sumber energi, yaitu berarti bahwa energi itu berasal dari sumber yang tertentu. Nah, selanjutnya ciri-ciri energi. Yang pertama itu energi itu tidak dapat dilihat, tetapi manfaatnya dapat dirasakan. Contoh, energi yang tidak dapat dilihat, tetapi manfaatnya dapat dirasakan apa? Kipas angin. Kan anginnya kan nggak dapat kalian lihat kan? Bisa lihat loh? Enggak kan? Nah, yang selanjutnya energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, pernahkah kamu merasa gerah? Pernah. Sekarang gerah atau enggak? Ya. Kemudian menyalakan kipas angin. Apa yang terjadi pada kipas? Tepuk semangat. Nah, tahu kan? Nah, biar kalian enggak lemas-lemas gitu, ayo semua yuk tepuk semangat. Sebelum
Antar kuis dulu. Ada mau kuis? Aku. Kuis, tapi tepuk semangat dulu. Yuk. Yuk, semuanya tepuk semangat. Ada yang mau kuis? Ini dipilih random atau gimana? Random. Enggak saya. Cepet-cepetan angkat tangannya ya. Iya. Pinter nih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selamat yang terjadi kamu di dalam tersebut. Oh, tangan diputar-putar. Ayo, video. Oh. Tangan diputar-putar, pegang tangan. Peganglah bahu, tangan diputar. Mengisi teka-teki silang. Asik gitu. Sini duduk bareng ya. Duduk bareng. Aku di sini. Oh, ini milik kan? Oh, duduk sini. Oh, bisa Ini nih. balik deh. Bentar, masing-masing kelompok ada 2 persentase yang persentase pertama yang mendatar, yang kedua yang menurun. Terang kan aku. Oh, Antarakan. coba. Indonesia atau sebenarnya? Coba. Bukan. Benda yang dapat menghasilkan energi cahaya. Yo, di ini kan ini soalnya yang mudah-mudah dulu atau dikerjain. Entar ini kan bersambung gini lah. Entar ini loh. Kan bisa kamu lagi di sini, entar tinggal terus ke sini gitu. Mending enak. Emang gitu. 3 mendatar loh. Ini 3 tuh mendatar berarti ke ini. Benda yang dapat menghasilkan energi. Kamu mau Yo, nama lain dari yang dikira adalah kinetik. ini berarti yang mendatar. Mendatar. Jelas. Kalian pelajari hari ini tadi apa yang kalian pelajari? Energi. Nah, contoh energi itu ada apa saja? Ada energi gerak, energi hal evaluasi untuk mengetes seberapa kemampuan kalian. Ada yang mau mengerjakan soal evaluasi? Ini ada, cuman udah 5 nomor saja. Ini kita belajar apa tahu nggak? Jadi energi itu kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan. Tetapi perubahan energi. Energi itu bisa berubah bentuk dan perubahan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa tadi? Udah kan? Yang menjadi energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa? Bumi. Oh, energi listrik menjadi panas tapi kayak setrika. Sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Tadi yang memimpin sudah siapa? Hafid kan? Sekarang ganti Al-Aja yang di tengah-tengah. Yuk memimpin berdoa. Yuk berdoa keras. Amin. Nah, jadi kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama